Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Indra Giri dengan nomor NIM B11210136. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh Pak Dilia. Yang pertama, manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain dan tentu hidup dalam sebuah lingkungan. Berbicara tentang lingkungan berarti tidak terlepas dari perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia membutuhkan kerukunan, kedamaian, serta ketentraman untuk melakukan kesehariannya. Langkah manusia agar hidup damai dalam sebuah lingkungan adalah dengan menanamkan nilai akhlak agar hidupnya damai, sentosa, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik terhadap lingkungan adalah ditujukan kepada penciptaan suasana yang baik serta pemeliharaan lingkungan agar tetap membawa kesegaran, kenyamanan hidup tanpa membuat kerusakan alam itu sendiri. Sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap manusia itu sendiri yang menciptakan. Agama Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh dimensi manusia dengan alam lingkungannya. Islam mengajarkan dan menerapkan prinsip-prinsip atau konsep dasar akhlak bagi manusia tentang bagaimana bersikap terhadap alam lingkungannya sendiri. Ini merupakan wujud kesempurnaan Islam dan salah satu bentuk nikmat dan kasih sayang Allah kepada kita yang tidak terbatas. Prinsip Islam selalu menyimbangi semua hal dalam kehidupan manusia. Islam tidak mengizinkan manusia untuk lebih atau hanya memperhatikan dengan hanya satu sisi. Ini bisa terwujud dalam prinsip atau nilai-nilai Islam karena ia terbebas dari kekangan hawa nafsu dan diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zat yang membuat hidup mereka mulia, mendapatkan rahmat dan hidayah demi kebaikan mereka di dunia dan akhirat. Sikap Islam dalam memperhatikan alam dapat diturunkan dan dapat dilestarikan oleh manusia. Karena itu, kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia adalah bentuk yang indah. Kemampuan untuk berbicara, untuk free will, dan kemampuan berjalan di muka bumi, di udara, di lautan, dengan berbagai bentuk kendaraan. Di samping itu, mereka juga mendapatkan anugerah rezeki yang berlimpah berupa makanan yang lezat, enak dan banyak. Ditambah lagi keutamaan akal, pikiran, wahyu, rasul dan lain-lainnya, serta kemuliaan dan karomah jika taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada lingkungan adalah perilaku atau perbuatan kita terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan yaitu manusia tidak dibolehkan memanfaatkan sumber daya alam dengan jalan mengeksploitasi secara besar-besaran sehingga timbul ketidakseimbangan antara alam dan kerusakan bumi. Lingkungan harus diperlakukan dengan baik dan selalu menjaga karena itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan hak dan kewajiban suatu masyarakat serta merupakan nilai yang mutlak adanya. Dengan kata ini bahwa berakhlak yang baik terhadap lingkungan merupakan salah satu manifestasi diri etika itu sendiri terhadap lingkungan sekitar kita. Lanjut, kita sudah membahas akhlak terhadap manusia dan lingkungan. Itu terdapat banyak sekali dinyatakan di Al-Quran berkaitan dengan perilaku terhadap sesama manusia, yaitu surah Al-Baqarah ayat 2, perkataan yang baik dan pemberian maaf bertambah baik apabila sedekah yang disertai dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Di sisi lain, Al-Quran menekankan bahwa setiap orang akannya ditempatkan secara wajar dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dia menjaga merawat titipan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di muka bumi ini.
Nabi Muhammad SAW misalnya dinyatakan sebagai manusia seperti manusia yang lain, tapi dia memiliki hidayah, karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aksi menyebarkan Islam, supaya agama Islam itu sendiri dinyatakan oleh semua warga di muka bumi ini, tidak menganggap sepele dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita harus menjaga semua titipan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh pun merusak sedikit pun, karena itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah beriman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu mengizinkan izin dan memberi salam kepada penghuninya." Itu sangat terjadi kehidupan kita, yaitu kita jika hendak masuk ke rumah orang itu harus memiliki salam, sopan santun, memiliki tujuan yang jelas supaya memiliki keharmonisan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Karena itu terdapat di surat An-Nur ayat 27. Salam yang diucapkan itu wajib. Kenapa? Karena salam itu merupakan awal dari silaturahmi bersama antar manusia. Walaupun salam sekarang pun berbeda-beda, namun konotasi salam itu tetap terjaga dari awal supaya hubungan dua orang itu tetap harmonis. Salam yang diucapkan itu wajib dengan salam yang serupa. Bahkan juga dianjurkan supaya dijawab dengan salam yang bertambah baik, supaya untuk semakin mengkuatkan chemistry antar dua belah pihak. Al-Baqarah ayat 2 telah bilang, "Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Bahkan bertambah tepat jika kita bercakap sesuai dengan kondisi dan kedudukan kita yang cakap, serta harus memuat perkataan yang baik, tidak mengandung sara, tidak menyinggung perasaan satu sama lain, dan tidak membeda-bedakan ras dan lain sebagainya." Kita kembali ke akhlak terhadap lingkungan. Manusia itu sangat identik dengan manusia yang lain kan. Dengan itu, dari sopan tadi itu kita belajar menghargai orang itu sangat penting. Karena untuk menjaga silaturahmi satu sama lain, tidak menimbulkan perpecahan, karena dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan. Karena kita dapat bersosialisasi, tidak dapat menciptakan suatu keharmonisan di dalam bermasyarakat itu. Dalam pandangan Islam, seorang dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar. Karena hal ini berarti tidak memberi peluang bagi kepentingan untuk mencapai tujuan dia. Benar sekali. Karena kita punya suatu barang, jika tidak meminta izin dengan mengambil sendiri, itu dinamakan maling. Karena itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus menyampaikan secara benar izin untuk mengambil barang tersebut.